Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Sorak-sorai di dalam aula utama Yama Heavenly Sect tiba-tiba terdiam, seolah-olah dicengkeram oleh tangan raksasa tak kasat mata. Sang pemakan jiwa perlahan bangkit berdiri. Ia tidak membuat gerakan berlebihan, ia hanya berdiri di sana, dan pusat seluruh dunia seakan bergeser ke arahnya. Aura menindas yang terpancar dari lelaki kekar itu sudah mengerikan, tetapi jika dibandingkan dengan sang pemakan jiwa saat ini, aura itu bagaikan kunang-kunang jika dibandingkan dengan bulan yang terang, atau bagaikan aliran air jika dibandingkan dengan lautan luas. Ledakan. Di luar aula utama, langit yang sudah suram karena energi iblis, menjadi gelap sepenuhnya. Awan tebal dan kelam berkumpul dengan liar, berputar dan berpusar, tidak mengeluarkan kilat, tetapi memperlihatkan wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya, wajah-wajah yang memilukan dan meratap dari roh-roh pendendam, sambil mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Angin dingin yang menggigit dan menakutkan menderu-deru ke dalam aula yang bobrok itu, membuat pakaian orang-orang berkibar dan tulang-tulang mereka terasa seperti akan membeku. Ruang di sekitar sang pemakan jiwa mulai terdistorsi dan kabur. Ia tampak berdiri di alam iblis lain yang berdiri sendiri, tumpang tindih dengan kenyataan, namun terasa asing. Aura jahat dan kekuatan iblis yang terakumulasi selama ribuan tahun dan terbentuk dari pembantaian banyak sekali nyawa, melonjak seperti tsunami yang nyata, gelombang demi gelombang menyerang pertahanan mental setiap orang. Beberapa murid sekte surgawi Yama yang lebih lemah bahkan tak mampu berteriak sebelum mata mereka berputar, pikiran mereka runtuh, dan mereka pingsan di bawah tekanan mengerikan yang tak terlukiskan ini. Beberapa bahkan berdarah dari ketujuh lubang dan berada di ambang kematian. Bahkan seorang ahli sekuat Yan Nantian, seorang dewa surgawi tingkat 3, merasa seolah-olah sebuah gunung menjulang tinggi menekan bahunya. Tulang-tulangnya berderak di bawah tekanan yang luar biasa, dan ia harus mengerahkan seluruh energi iblisnya untuk berdiri. Wajahnya sepucat kertas. Liu Sue mengerang tertahan. Wajahnya, yang baru saja sedikit pulih berkat kemenangan Chen Ping, kembali pucat pasi. Tubuhnya yang ramping sedikit gemetar, dan ia hanya bisa tetap tegak dengan bersandar pada pedang panjang di tangannya. Dia merasakan jiwanya gemetar, itu adalah ketakutan naluriah yang disebabkan oleh perbedaan mutlak dalam tingkatan keberadaan mereka. Seluruh aula utama, tidak, seluruh gerbang gunung sekte surgawi Yama, bergetar di bawah kekuatan iblis ini, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi debu setiap saat. Hanya Chen Ping. Dialah orang pertama yang menanggung beban kehendak dan tekanan dari Soul Devourer. Tanah di bawah kakinya retak inci demi inci, menyebar dalam pola seperti jaring laba-laba, dan darah yang baru saja berhenti mengalir dari sudut mulutnya mulai tumpah tak terkendali lagi. Namun dia tetap berdiri tegak, bagaikan tombak yang tak mau menyerah, tertanam kuat di tempatnya. Pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan raungan naga yang melengking namun tragis. Cahayanya berkelap-kelip seakan tengah melancarkan perjuangan keras melawan kekuatan paling jahat dan kejam di dunia. Tatapan Chen Ping tetap tajam, bahkan lebih fokus dari sebelumnya. Ia tahu betul bahwa ujian hidup dan mati yang sesungguhnya baru saja dimulai. Semua pertempuran sebelumnya hanyalah pembuka. Menghadapi iblis keji ini yang telah menakutkan selama 10.000 tahun dan bahkan telah menghancurkan gerbang surgawi dalam satu malam, ia sama sekali tidak berhalusinasi. Mati di tanganku adalah kehormatan terbesar bagi semut sepertimu. Sang pemakan jiwa berbicara, suaranya tenang namun mengandung ketidakpedulian dingin yang seolah menyatakan hidup dan mati. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, jari-jarinya sedikit terbuka, dan dengan lembut menekannya ke arah Chen Ping. Tidak ada kemeriahan yang megah, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Tetapi saat telapak tangannya menghantam, ruang dalam radius 10 zang di sekitar Chen Ping tiba-tiba membeku. Tidak, bukan hanya ruangnya, cahaya, suara, energi spiritual, dan bahkan, waktu di dalamnya semuanya tampak dibekukan secara paksa oleh tangan tak terlihat.
Ekspresi Chen Ping berubah drastis. Dia merasa seakan-akan terperangkap di dalam ambar yang beratnya miliaran ton, setiap gerakan menjadi sangat sulit, dan bahkan pikirannya seakan terhenti. Ini bukan sekadar perlambatan waktu, tetapi kombinasi lebih lanjut antara pembatasan spasial dan stagnasi waktu. Dia benar-benar terkunci dalam kandang absolut ini. Pada saat yang sama, sebuah tangan raksasa, yang sepenuhnya terbentuk dari energi iblis yang paling murni dan paling gelap, muncul dari udara tipis di atas kepala Chen Ping. Telapak tangan ini menutupi langit dan matahari, garis-garisnya jelas bagai jurang, kukunya tajam bagai senjata dewa, dan di dalam telapak tangannya tampak roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan meraung, memancarkan aura penghancur yang melahap dan menggerogoti segalanya. Saat telapak tangan itu perlahan menekan ke bawah, bahkan sebelum benar-benar mendarat, tekanan yang mengerikan itu menyebabkan tulang-tulang Chen Ping mengeluarkan suara gertakan gigi, dan energi spiritual pelindungnya bergoyang keras seperti lilin yang tertiup angin, di ambang kehancuran. Chen Ping, Tuan Chen, melihat ini, mata Liu Sue dan Yan Nantian terbelalak ngeri. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di tangan iblis itu, kekuatan absolut yang mampu dengan mudah menghancurkan seorang dewa surgawi tingkat puncak. Jika Chen Ping difoto, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ayo lawan dia, Yan Nantian meraung, tidak lagi peduli dengan jurang yang tidak dapat diatasi antara dirinya dan sang pemakan jiwa. Dia membakar energi iblis bawaannya dengan paksa, dan auranya melonjak seperti letusan gunung berapi. Pola-pola iblis di kulitnya bersinar, dan bahkan butiran darah merembes keluar. Dia membentuk segel tangan dan meraung, segel penghancur dunia Yama. Segel hitam raksasa, memancarkan aura kematian dan kehancuran tanpa akhir, menyatu di atas kepalanya. Di atas segel itu, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka, dan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya meratap. Ini adalah kekuatan suci terlarang tertinggi dari Sekte Surgawi Yan Luo, dan butuh harga yang sangat mahal untuk menggunakannya sekali, tapi Yan Nantian sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Segel hitam, dengan momentumnya yang tak terhentikan, menabrak tangan iblis yang menekan Chen Ping. Di sisi lain, Liu Sue juga menekan getaran di tingkat jiwa dan mendorong teknik pewarisan gerbang surgawi di tubuhnya hingga batasnya. Dia mencengkeram pedang itu dengan kedua tangan, memegangnya tegak di antara kedua alisnya, kilatan tekad bersinar di matanya yang jernih. Niat pedang yang murni, luas, dan benar membumbung tinggi ke angkasa, mencoba mengusir suasana jahat di sekitarnya. Teknik pedang gerbang surgawi, penghakiman. Dengan teriakan nyaring, pedang panjang biru es di tangannya berubah menjadi pilar cahaya menyilaukan yang menembus langit dan bumi. Di dalam pilar cahaya ini, bayangan samar istana dan paviliun surgawi muncul, membawa kehendak tertinggi untuk menghakimi kejahatan dan memurnikan dunia. Mengikuti dari dekat segel penghancur dunia Yama milik Yan Nantian, bayangan itu menebas ke arah telapak tangan iblis yang menyelimuti langit. Menghadapi serangan habis-habisan keduanya, Soul Devourer bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, tetapi sedikit meningkatkan kekuatan tekanan tangannya. Seekor lalat capung yang mencoba mengguncang pohon berarti melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Ledakan. Hal pertama yang berbenturan adalah segel penghancur dunia milik Yama dan tangan iblis itu. Konfrontasi sengit yang diantisipasi tidak terjadi. Segel penghancur dunia, yang merupakan perwujudan kultivasi seumur hidup Yan Nantian dan energi iblis yang membara, bagaikan es dan salju yang bertemu dengan terik matahari begitu bersentuhan dengan tangan iblis. Segel itu bahkan tak mampu menimbulkan riak sebelum dengan cepat terkorosi, hancur, dan dilahap oleh energi iblis yang sangat murni di tengah suara mendesis yang mendesis. Bahkan hukum kematian yang terkandung dalam segel itu dihancurkan dan diasimilasi secara paksa oleh tangan iblis itu. Engah. Dengan kekuatan supernaturalnya yang dipatahkan secara paksa, Yan Nantian tersambar petir. Ia batuk seteguk darah dan terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus,
menghantam dinding yang jauh dan membenamkan dirinya jauh di dalam, nasibnya tak diketahui. Segera setelah itu, cahaya pedang penghakiman Liu Sue, yang dipenuhi dengan energi lurus gerbang surgawi, juga mengenai tangan iblis itu. Mendesis. Kali ini, akhirnya terdengar suaranya. Cahaya pedang murni berbenturan keras dengan energi iblis yang jahat, meletus dengan cahaya menyilaukan dan energi yang bergejolak. Teknik gerbang surgawi memang memiliki efek pengendalian tertentu pada energi iblis, yang menyebabkan momentum turun dari telapak tangan iblis terhenti sebentar, dan banyak hantu yang meratap dan pendendam di telapak tangan menghilang di bawah cahaya pedang. Tapi itu saja, tingkat kultivasi Soul Devourer jauh lebih tinggi dari Liu Sue. Pengekangan itu tampak begitu pucat dan tak berdaya menghadapi kesenjangan kekuasaan yang begitu absolut. Kebuntuan itu berlangsung kurang dari satu tarikan napas sebelum cahaya pedang penghakiman hancur dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pedang panjang biru es di tangan Liu Sue mengeluarkan teriakan memilukan dan hancur berkeping-keping. Ia sendiri langsung diserbu oleh energi iblis mengerikan yang berbalik menyerangnya, dan menjerit saat meridiannya terasa seperti ditusuk ribuan jarum beracun. Darah merembes dari pori-porinya, dan ia langsung berubah menjadi sosok berlumuran darah, jatuh tersungkur ke tanah dengan napas yang sangat lemah. Serangan putus asa dari dua ahli alam abadi surgawi itu bahkan tidak mampu menunda tangan iblis itu sedetik pun. Bahkan Soul Devourer pun tak bisa membuat hal-hal menjadi lebih serius. Inilah kekuatan sejati sang pemakan jiwa. Mengerikan tak terkira. Pada saat ini, di dalam kurungan ruang dan waktu yang membeku, Chen Ping menyaksikan tanpa daya Yan Nantian dan Liu Sue terluka parah dan nasib mereka tak diketahui demi menyelamatkannya. Amarah dan kekerasan yang tak terlukiskan langsung membanjiri akal sehatnya. Dia mengeluarkan raungan mengerikan, dan matanya langsung berubah menjadi merah darah. Energi spiritual dalam tubuhnya beredar liar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dengan risiko merusak meridiannya. Hukum percepatan waktu yang baru dipahami didorong hingga batasnya, berupaya menerobos batasan ruang ini. Buka itu, berdengung, aliran waktu di sekelilingnya tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan sangkar ruang waktu yang membeku menunjukkan fluktuasi yang amat halus. Memanfaatkan kesempatan sekali ini, Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga erat-erat dengan kedua tangannya, mencurahkan seluruh kekuatannya, seluruh amarahnya, dan seluruh kebenciannya ke dalamnya. Kekuatan primal, gabungkan, percepatan waktu, tebas, 5 warna cahaya, emas, cian, biru, merah, dan kuning, lebih menyilaukan dari sebelumnya. Mereka bukan lagi energi pedang biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi 5 rantai hukum primordial yang dipadatkan hingga ekstrim, yang melilit pedang pembunuh naga. Pada saat yang sama, waktu di sekitar pedang dipercepat secara liar, membuat kecepatan pedang ini melampaui batas pikiran. Seberkas cahaya, yang tampaknya lahir di awal penciptaan, meledak dari sangkar yang terkurung. Dengan tekad yang kuat untuk memusnahkan dan menghancurkan segalanya, mereka menantang surga dan dengan ganas menebas tangan iblis yang sangat kuat yang telah menekan kepala mereka. Ini adalah serangan terkuat yang dapat dilancarkan Chen Ping saat ini. Ia menggabungkan pemahamannya tentang asal-usul dengan wawasan terbarunya tentang hukum waktu. Sang pemakan jiwa, yang sedari tadi tidak berekspresi, akhirnya mengeluarkan seruan lirih. Kekuatan hukum yang terkandung dalam serangan pedang Chen Ping dan tekadnya untuk menang atau kalah mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Ledakan, 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 ledakan. Kali ini, tabrakan itu bukan lagi kekalahan telak yang sunyi. Cahaya pedang warna-warni dan tangan iblis hitam pekat bertabrakan dengan dahsyat. Rasanya seperti 2 bintang bertabrakan. Badai energi yang mengerikan dan tak terlukiskan meletus seketika. Retak, ledakan, aula sekte surgawi Yama yang sudah bobrok tak mampu lagi menahan hantaman dahsyat ini. Aula itu menjerit pilu, kubahnya meledak total, dan keempat dindingnya runtuh bagai istana pasir.
Puing-puing dan pecahan kayu yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke langit oleh badai energi, dan langsung hancur berkeping-keping. Cahaya yang menyilaukan itu membutakan semua orang untuk sementara waktu, dan suara gemuruh yang memekakkan telinga membuat mereka kehilangan pendengaran. Hanya gelombang kejut yang merusak menyebar keluar dengan cepat seperti riak kematian. Para murid Sekte Surgawi Yama berhamburan ketakutan, tetapi kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada kecepatan penyebaran gelombang kejut. Banyak orang tersapu oleh energi susulan di tengah jeritan dan langsung berubah menjadi abu. Seluruh gerbang gunung Yama Heavenly Sect tampak seolah-olah telah diinjak-injak oleh kaki raksasa, paviliun dan menara runtuh berhamburan, puncak-puncak gunung retak, dan bumi runtuh, seolah-olah kiamat telah tiba. Ketika cahaya dan asap sedikit menghilang, dan semua orang hampir tidak dapat melihat pemandangan di tengah medan perang, mereka semua terkesiap ngeri, hati mereka tenggelam dalam keputusasaan. Tangan iblis yang luar biasa itu masih ada. Meski menjadi semacam ilusi, retakan yang dalam terbelah di telapak tangan Chen Ping oleh pedangnya yang tiada taraf, yang darinya energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menghilang, tetapi tidak menghilang sepenuhnya. Chen Ping, di sisi lain, berlutut dengan satu kaki di dasar lubang besar dan dalam tempat dia awalnya berdiri. Pakaiannya robek-robek dan dipenuhi luka-luka yang bersilangan, beberapa di antaranya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Ia tampak seperti pecahan porselen yang telah disatukan kembali, dan darah hampir mengubahnya menjadi sosok yang berlumuran darah. Pedang pembunuh naga tertancap di tanah di sampingnya, cahayanya redup, dan auman naga begitu lemah hingga nyaris tak terdengar. Ia batuk darah dalam jumlah banyak, setiap batuknya membawa serpihan-serpihan organ dalamnya. Napasnya sangat lemah, jelas-jelas diambang kematian. Ia mengerahkan segenap kemampuannya, bahkan melancarkan serangan terkuatnya melampaui batas biasanya, namun serangan itu hanya sedikit mengguncang serangan biasa Soul Devourer, dan gagal mengalahkannya sepenuhnya. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, begitu besarnya sampai-sampai membuat kita putus asa. Sang pemakan jiwa menatap Chen Ping yang hampir tak bisa bertahan di dalam lubang yang dalam, dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya, tetapi segera digantikan oleh rasa dingin yang lebih dalam. Untuk bisa menahan satu serangan telapak tanganku dan bertahan hidup, kaulah yang pertama di alam manusia abadi. Sayangnya, disinilah semuanya berakhir. Begitu dia selesai berbicara, tangan iblis yang tergantung di udara, meski ilusi, masih memancarkan aura yang menakutkan, dan perlahan menekan ke bawah lagi. Kali ini, kecepatannya tidak kencang, tetapi membawa niat yang suka bermain-main, seperti kucing dan tikus, bertekad untuk melenyapkan Chen Ping dan jurang terdalam tempat ia berada dari dunia ini. Di tepi lubang yang dalam, Liu Sui berusaha keras mengangkat kepalanya, menatap sosok berlumuran darah di dasar lubang. Air mata bercampur darah mengaburkan pandangannya, dan ia meratap dalam diam. Terjebak di dinding, Yan Nantian menggerakkan jari-jarinya sedikit, tetapi ia bahkan tak punya tenaga untuk mengangkat lengannya. Matanya dipenuhi amarah dan ketidakberdayaan yang tak berujung. Semua murid Yama Heavenly Sect yang selamat menatap dengan wajah pucat ke arah tangan iblis yang turun perlahan. Melihat sosok di lubang dalam yang tampaknya ditakdirkan untuk kehancuran, hawa dingin yang membekukan dan ketakutan yang tak tertahankan, seperti ular berbisa yang dingin, melilit hati setiap orang dan mencekik napas mereka. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir. Bahkan Tuan Chen kalah. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan mereka? Keputusasaan, seperti kegelapan terdalam, menelan semua cahaya harapan. Tuan Chen, cepat dan panggil siapa yang ada di belakangmu, atau kita semua akan mati. Yan Nantian yang terluka parah menatap Chen Ping dan berkata. Mendengar kata-kata Yan Nantian, tatapan semua orang tertuju pada Chen Ping, karena mereka tahu bahwa kelangsungan hidup mereka sekarang bergantung pada apakah Chen Ping dapat menemukan bantuan. Haha, aku akan memberimu kesempatan untuk menemukan orang di belakangmu. Sang pemakan jiwa berkata dengan penuh penghinaan.
Chen Ping perlahan berdiri, mengeluarkan liontin giok pemberian Shen Zian, lalu menghancurkannya dengan kuat. Liontin giok yang tampak biasa berubah menjadi debu di tangan Chen Ping, dengan pecahan-pecahan kecil terlepas di sela-sela jarinya, seolah-olah melambangkan hancurnya harapan terakhirnya. Waktu seakan membeku sesaat, hanya tangan iblis yang sangat kuat, masih membawa tekad kematian yang tak tertahankan, perlahan menekan Chen Ping di lubang yang dalam. Seringai di sudut mulut sang pemakan jiwa semakin jelas terlihat, dia sepertinya telah melihat Chen Ping dihancurkan menjadi daging cincang. Namun, tepat saat tangan jahat itu hendak menyentuh rambut Chen Ping. Berdengung, suara dengungan aneh tidak berasal dari medan perang, tetapi dari kedalaman kehampaan, seolah-olah hukum langit dan bumi telah diaduk dengan lembut. Segera setelah itu, aura yang tak terlukiskan turun tanpa peringatan. Sekilas, aura ini tidak tampak begitu mendominasi atau kuat, bahkan membawa sedikit kesan kemalasan dan sikap acuh tak acuh, sangat berbeda dengan kekuatan iblis yang sangat dahsyat dan menghancurkan milik Soul Devourer. Namun kemunculannya begitu tiba-tiba, begitu alami, seolah memang sudah ditakdirkan ada di sana, seolah selalu ada di setiap sudut dunia ini, hanya untuk diperhatikan pada saat ini. Di langit, awan-awan yang bergejolak dan penuh dendam menyerupai riak-riak yang menyebar di permukaan air setelah sebuah kerikil dilempar ke dalamnya. Angin menderu tiba-tiba mereda, seolah ditekan lembut oleh tangan tak kasat mata. Sosok yang agak tua muncul diam-diam di tepi lubang tempat Chen Ping berada, berdiri tepat di depan Liu Sui. Pendatang baru itu berpakaian biasa saja, bahkan agak usang, dan rambutnya acak-acakan. Siapa lagi kalau bukan Shen Zian? Penampakannya tidak merobek angkasa, juga tidak menimbulkan fenomena yang menggemparkan bumi, seolah-olah seorang pejalan kaki hanya kebetulan lewat. Akan tetapi, penampakan yang tampak biasa saja ini menyebabkan telapak setan penutup langit, yang mana kekuatannya cukup untuk menghancurkan puncak alam surgawi abadi, membeku di udara, tidak dapat jatuh seinci pun lebih jauh. Seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang memisahkan ruang antara cengkeraman iblis dan lubang yang dalam. Untuk pertama kalinya, ejekan dan kelesuan di wajah sang pemakan jiwa menghilang sepenuhnya, digantikan oleh kesungguhan dan pengamatan yang amat tajam. Ia menyipitkan mata, menatap tajam ke arah Shen Zian yang tiba-tiba muncul. Dari pria itu, ia merasakan aura yang sama dalam atau bahkan lebih dalam dan tak terduga. Akhirnya, seseorang yang terlihat cukup baik telah tiba. Sang pemakan jiwa berbicara perlahan, suaranya rendah dan dingin. Shen Zian langsung mengabaikannya. Ia pertama-tama menatap Chen Ping, yang berlumuran darah dan hampir tak bernapas di dalam lubang yang dalam, tetapi masih berhasil berdiri tegak. Secercah rasa setuju terpancar di matanya. Dia lalu berjongkok, memeriksa luka-luka Liu Sui, sedikit mengernyitkan dahi, dan dengan lembut menyentuh alisnya dengan dua jari. Energi yang lembut, damai, namun sangat penting mengalir ke tubuh Liu Sui, dengan cepat melindungi meridian jantungnya, menstabilkan energinya yang hilang, dan bahkan mulai perlahan memperbaiki meridiannya yang rusak parah. Wajah Liu Sui yang awalnya pucat pasi akhirnya kembali sedikit merona. Ia membuka matanya dengan susah payah dan melihat Shen Zian, matanya menunjukkan keterkejutan sekaligus kelegaan. "Senior," panggilnya lemah. Shen Zian melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Kemudian dia perlahan berdiri, tatapannya menyapu Yan Luo Tianzong yang hancur, yang menyerupai reruntuhan pasca apokaliptik, sebelum akhirnya tertuju pada Soul Devourer, yang aura iblisnya membumbung tinggi di langit. "Cih, ribut banget." Shen Zian menguping telinganya, nadanya malas. "Saya bilang, apakah menyenangkan menindas anak-anak?" Mata sang pemakan jiwa tampak dingin. "Siapa kau? Kenapa kau ikut campur dalam urusanku?" "Saya." Shen Zian menunjuk hidungnya, menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya, hanya seorang pejalan kaki. "Tapi, Anda sudah berurusan dengan Tuan Chen, jadi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja." Sambil berbicara,
Tatapannya kembali tertuju pada Chen Ping, dan ia bertanya dengan nada serius, "Tuan Chen, Anda telah keluar dari reruntuhan Gunung Tianmen. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu?" Di lubang yang dalam, Chen Ping melihat Shen Xian muncul, dan beban berat di hatinya akhirnya terangkat. Ia menghela napas lega, batuk seteguk darah lagi, tetapi ia masih berusaha keras untuk berkata, "Senior, kami telah melihat sisa jiwa dari Master Sekte terakhir Tianmen, dan Nona Liu telah mendapatkan warisan ortodoks Tianmen." Oh, Shen Xian mengangkat sebelah alisnya, kilatan keterkejutan dan kenangan yang tulus terpancar di matanya, yang kemudian berubah menjadi kelegaan. Warisan gerbang surgawi, akhirnya menemukan penerusnya. Bagus, sangat bagus.